Halo Sobat RS Buku, kita jumpa kembali. Di video kali ini kita akan memasuki dimensi iman, yang mana di video-video sebelumnya kita telah tuntas atau usai membacakan dimensi Islam. Dimensi iman. Dapat dipastikan bahwa iman yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu dari 3 dimensi agama bukanlah konsepsi kepercayaan teologis tentang Tuhan, para malaikatnya, kitab-kitab suci, para nabi atau rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Namun yang dimaksud ialah kepercayaan yang memberi rasa aman, tentram, dan damai ke dalam jiwa. Memang, implikasi dan implementasi antara percaya adanya Tuhan dengan percaya kepada Tuhan berbeda. Yang pertama adalah pengertian pasif, sedangkan yang kedua aktif. Pengertian pertama sudah terkandung dalam dimensi Islam. Bahkan syahadat saja menghendaki seseorang menyaksikan keesaan Tuhan, bukan hanya percaya Dia ada. Maka yang dimaksud iman sebagai dimensi agama yang sejajar dengan dimensi penyerahan diri adalah iman yang aktif. Percaya kepada Tuhan dalam menjalani bidang apapun dalam kehidupan. Percaya kepada Tuhan berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, percaya kepada Tuhan harus mewarnai seluruh aktivitas dan pilihan hidup kita. Dimensi iman dimaksudkan sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam setiap aktivitas kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Jika pikiran dan tindakan itu lahir dari pusat kesadaran kita, maka imanlah yang harus jadi porosnya. Maka imanlah yang harus menjadi porosnya. Iman adalah kesatuan yang merepresentasikan keenam rukun iman secara simultan dalam setiap pikiran dan tindakan yang kita pilih. Iman adalah kesatuan yang merepresentasikan keenam rukun iman secara simultan dalam setiap pikiran dan tindakan yang kita pilih. Percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi aktif dan efektif, sedangkan Tuhan tidak dapat dipersepsikan maupun dikonsepsikan, mustahil disamakan maupun dibandingkan dengan selainnya. Tetapi dalam kitab suci, Tuhan menegaskan bahwa Dia sangat dekat kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kedekatan ini tentu tidak dalam bentuk jarak yang sifatnya material, tetapi lebih kepada kedekatan spiritual. Tuhan hanya dapat didekati dan dikenali melalui pengalaman spiritual. Bagaimana cara memperoleh pengalaman spiritual? Tuhan memberi petunjuk melalui mekanisme tauhid. Lagi-lagi, tauhid bukanlah konsepsi teologis tentang keesaan Tuhan. Lebih dari itu, tauhid adalah tindakan dan aktivitas menyatukan dan memadukan segala potensi diri manusia. Setidaknya ada 3 kategori potensi dalam diri: potensi intelektual, potensi psikis, dan potensi spiritual. Ketiga potensi tersebut memiliki kecenderungan masing-masing dan membentuk interaksi satu sama lain dalam pikiran manusia. Pikiran dan tindakan yang tidak harmonis disebabkan oleh ketidakharmonisan ketiga potensi tersebut. Tauhid mengajarkan bagaimana memadukan ketiganya agar sinkron dan harmonis.
Menauhidkan potensi intelektual. Tauhid mengajarkan bahwa apapun yang menjadi objek pengetahuan panca indera kita semata-mata ciptaan Tuhan. Akal budi kita hanya dapat menerima bahwa penciptaan segala sesuatu berasal dari Tuhan jua. Meskipun keberadaan segala sesuatu tampak diatur oleh hukum sebab akibat, Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui hukum sebab akibat. Tuhan Maha Pencipta bermakna bahwa segala sesuatu sudah tercipta begitu Tuhan menyadari dirinya sebagai Tuhan. Ciptaannya ada yang berwujud potensial dan ada yang sudah berwujud aktual. Cahaya adalah mekanisme di mana melalui cahaya wujud-wujud potensial menjalani proses menuju wujud aktual. Ibarat ruang hampa yang gelap gulita, tak ada entitas apapun, hanya ada potensi ruang itu memungkinkan untuk diisi. Tatkala ada cahaya masuk ke ruangan, ternyata banyak entitas di dalamnya. Ada dinding, ada tiang, ada kursi, ada meja, ada lantai, dan sebagainya. Sabda Nabi, al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu cara Allah mentransformasikan wujud potensial menjadi wujud aktual. Contoh konkret soal ini antara lain hasil pencernaan yang kita sebut kotoran sapi misalnya. Dalam kotoran sapi ada potensi pupuk. Ilmu pengetahuan menjadikannya aktual. Demikian pula dalam sampah ada air bersih yang mewujud secara potensial. Ilmu pengetahuan menjadikannya wujud aktual. Penemuan ilmiah pada hakikatnya adalah proses ilahiyah yang mentransformasikan wujud-wujud potensial menjadi wujud aktual. Seluruh entitas yang tampak bagi penginderaan kita sesungguhnya merepresentasikan cahaya ilahi, sebab tak mungkin ada dan tampak, sebab tak mungkin ada dan tampak kecuali dicahayai oleh Tuhan. Barangkali ini yang dimaksud Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah. Di sini kita mengerti mengapa syahadat harus menyaksikan Tuhan dan aktivitasnya setiap saat. Sebab apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan wujud potensial yang dicahayai oleh Tuhan sehingga menjadi wujud aktual. Menauhidkan potensi psikis dengan potensi spiritual. Kecenderungan jiwa kita bermacam-macam. Setidaknya ada 3. Pertama, kecenderungan kebaikan, atau dalam bahasa agama motivasi ilahiyah atau inspirasi malaikat. Kedua, kecenderungan kejahatan, atau dalam bahasa agama disebut godaan setan. Dan ketiga, kecenderungan nafsu syahwat atau motivasi biologis. Setiap kali kita menghadapi peristiwa, baik dari dalam diri kita sendiri maupun oleh lingkungan sekitar, ketiga kecenderungan tersebut saling memperebutkan posisi dominan dalam memengaruhi perilaku kita. Apa reaksimu tatkala mendengarkan azan dikumandangkan? Sebelum mengambil tindakan apapun, ketiga kecenderungan tersebut berkecamuk dalam jiwa. Kecenderungan pada kebaikan mendorong timbulnya kesadaran bahwa saatnya kini mendirikan sholat. Tetapi segera saja kecenderungan jahat berusaha mengalihkan perhatianmu, yang hampir bersamaan kecenderungan biologis mendorong untuk memenuhi kebutuhan biologis yang muncul begitu saja. Misalnya mengajak makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Kecenderungan jahat bahkan dapat memberi alasan untuk menangguhkan pelaksanaan sholat
dengan mengutip uraian para ulama bahwa waktu sholat adalah waktu muwasa yang diperluas, tidak harus dilaksanakan sekarang juga. Atau tatkala sekonyong-konyong di depanmu ada peminta-minta, maka yang segera muncul dalam pikiranmu adalah dorongan untuk memberi bantuan sebagai tanda empati. Namun segera saja muncul pikiran lain yang mengajak berpikir sejenak, dan dalam saat yang hampir bersamaan muncul pula pikiran yang memberi alasan mengapa tidak perlu memberi bantuan kepada yang bersangkutan, karena boleh jadi dirimu sendiri lebih membutuhkan. Apalagi ada informasi bahwa di antara para pengemis ada yang kaya raya. Sebagaimana Quran surat 8 Al-Anfal ayat 24, ada penegasan agar orang-orang beriman merespon ajakan Allah dan Rasul-Nya, karena ajakan tersebut adalah sesuatu yang menghidupkan, ibarat curah hujan yang membasahi bumi menghidupkan tumbuhan. Begitupun ajakan tersebut menghidupkan hati. Sebagaimana Quran surat Al-Rum ayat 50. Menauhidkan potensi psikis adalah merespon setiap ajakan kebaikan dalam pikiran kita, sehingga potensi spiritual di mana terpendam pengalaman kebersatuan dengan Tuhan akan mengalami aktivasi dan berfungsi secara efektif. Melatih diri untuk tetap berada pada ajakan kebaikan dalam pikiran kita dan menolak kecenderungan lainnya, setan dan nafsu, akan membentuk intuisi keagamaan yang tajam. Dari sini kita dapat mengerti mengapa tauhid merupakan pilar syariah, paradigma yang mendasari ritual-ritual yang kita lakukan. Misalnya, sholat efektif mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, atau puasa menjadikan takwa dengan pengendalian diri, zakat dan haji masing-masing mengantarkan pada tujuan pelaksanaannya. Ketajaman intuisi keagamaan dapat berupa firasat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waspadalah akan firasat orang-orang beriman, karena ia memandang dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, tonton, like, kemudian subscribe, dan bagikan bila dirasa video ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini tetap terus berlanjut. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa kembali.